Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya ya di channel kesayangan kita, Hidayah Mualaf Channel. Channel yang mengedukasi dan menghibur. Channel di mana Oten yang datang untuk belajar akan pulang membawa ilmu, sedangkan Oten yang datang kejang-kejang akan makan tak sedap, tidur pun tak bisa sleeping. Yang terjadi itu sama dengan si Kosman dan juga pendeta besar yang lebih mulia daripada Yesus. Ya, siapa lagi kalau bukan Saifuddin Ibrahim ya, yang sekarang ini lagi tidur tak tenang, makan pun tak bisa ya. Kita tahu sudah 23 jam si Saifuddin ini tidak mengudara, dan saya bentar lagi mau lapor polisi bahwa Saifuddin menghilang ini ya, karena syarat untuk lapor polisi adalah orang tersebut harus hilang lebih dari 24 jam atau sehari. Jadi ini bentar lagi kita mau lapor polisi ini, karena pendeta besar kita hilang ini. Kalau dia hilang, nanti saya jadi nggak punya konten ya, karena si Saifuddin ini sangat menghibur ya. Dan kali ini karena kita lagi menunggu Saifuddin muncul kembali ya, kita lagi nunggu Saifuddin yang sedang menghilang, maka kali ini kita akan membahas tentang kelanjutan kisah seorang panatua gereja. Ya, seorang panatua gereja yang memutuskan untuk menjadi mualaf dan meninggalkan salibnya. Ya. Jadi kita tahu bahwa panatua tersebut adalah ayah kandung dari Ustadz Filipus Christian, ya, ayahnya yang sebelumnya seorang panatua di gereja yang bernama Octavianus, ya. Octavianus ini Pak Octavianus, lebih cocok Pak Octavianus, sorry ya. Ya, Pak Octavianus Christian Monik ini adalah seorang panatua dan memutuskan untuk menjadi mualaf setelah melihat kelakuan anaknya, yaitu Ustadz Filipus yang luar biasa. Ya, jadi setelah diajarkan oleh Ustadz Filipus beberapa kali ya dalam setiap kesempatan, dan Pak Octavianus sendiri melihat perbedaan sikap gitu ya. Ustadz Filipus sebelum menjadi mualaf, sebelum menjadi seorang muslim, dengan saat dia masih menjadi oten. Begitu juga dia membandingkan kelakuan orang-orang yang ada di sekitarnya, orang-orang Kristen, dan juga tentu saja ajaran Kristennya. Ya, dibandingkan, oh ajaran Kristen seperti ini. Ya, tentu saja dia tahu ajaran Kristen seperti apa. Terus dia belajar tentang ajaran Islam dari Ustadz Filipus. Setelah dia menimang-nimang, ya, setelah dia mencari tahu, setelah dia belajar, setelah dia ya mencari hidayah tersebut, Allah akhirnya ya, Allah Subhanahu wa taala akhirnya memberikan hidayah tersebut kepada Panatua tersebut ya. Panatua Philip Octavianus ini. Panatua Octavianus. Wah, orang nih namanya semua nama Romawi ya, ada Filipus, Octavianus, semua ada us-us-usnya ya. Jadi ini agak susah disebut namanya, walaupun nama saya sendiri juga ada usnya. Oke, kita lanjut. Setelah mencari hidayah, akhirnya hidayah tersebut datang, dan alhamdulillah sekarang ayahanda dari Ustadz Filipus sudah resmi menjadi seorang mualaf dan sudah resmi menemukan jalan kebenaran kembali. Ya, ini satu hal yang kita sangat syukuri ya, tentunya sangat syukuri, sebuah hal yang luar biasa terjadi di bulan Ramadan ini. Jadi bagaimana kesaksian dari Pak Octavianus ini ya, Pak Octavianus ini dalam menemukan hidayah? Mungkin kita dengar dulu kesaksiannya. Kalau kemarin kita lihat bagaimana salibnya itu diturunkan ya, bagaimana salibnya itu terpaksa harus mengungsi ke gudang karena sudah tidak pantas untuk ada di ruang tersebut ya, karena berbahaya. Ya, kita tahu di dalamnya ada apa, sehingga mau nggak mau diungsikan ke dalam ruangan ya, di gudang yang gelap tentu saja. Ya, tentu saja dia harus ditaruh di tempat yang gelap karena berbahaya. Jadi kita lanjut. Di sini kita akan melihat atau mendengarkan ya kesaksian langsung dari Pak Octavianus bagaimana beliau bisa menemukan hidayah tersebut. Bagaimana jalan ceritanya ya. Mari kita simak video berikut ini. Penatua ya, tetapi kemungkinan untuk persamaannya kalau di gereja lain ya setara dengan penatua. Kalau kita orang Islam bilang itu BTM ya, Badan Tamirul Masjid atau Dewan Kemakmuran Masjid atau pegawai syar'i lah begitu. Dan itu sudah berlangsung dari tahun 70 berapa Pak? 78 ya. Ya. Tahun 78 ya, saya belum lahir, beliau sudah pelayan di gereja. Luar biasa ya. Jadi selama puluhan tahun sebagai seorang pelayan gereja lama. Dan akhirnya pada tahun 2002 beliau kemudian memutuskan untuk mengucapkan 2 kalimat syahadat. Mungkin orang di luar sana berpikir, wah ini jangan-jangan paksaan dari anaknya ini, dari Filipus ini, sehingga ayahnya
masuk Islam ini? Atau jangan-jangan ditodong pistol atau bagaimana masuk Islam? Gitu kan? Coba tentu saja enggak lah ya. Enggak sama sekali, karena bagaimana mungkin saya bisa memaksa ayah saya yang memang notabene ayah saya adalah seorang pelayan gereja dari zaman Pinkster Sending Hamente. Ya, ini orang Pentakosta, orang karismatik pasti paham yang saya bilang ya. Tapi kalau Dita Yuliana, Tante Yuli, si Mbak Yuli nggak tahu kalau dia paham itu yang saya maksud Pinkster Sending Hamente. Saya nggak tahu ya. Ayah saya pelayan gereja masih zaman Pinkster Sending Hamente. Pinkster Sending Hamente kemudian berganti nama menjadi Gereja Pentakosta, kemudian menjadi Pantekosta, dan jadilah GPDI, Gereja Sidang Jemaat Allah, Gereja Bethel Pantekosta, Gereja Bethel Tabernakel, dan pecahan-pecahannya yang sekarang ini. Tapi awal mulanya adalah Gereja Pinkster Sending Hamente. Ya, apa namanya? Gereja mula-mula gereja karismatik yang dibawa oleh Peterson dan W.J. Seymour. Iya, betul. Saya ngarang dari mana lagi ini? Awas, nanti dibilang ngarang lagi sama Tante Dita Yuliana ya. Pendeta palsu dan sebagainya, atau pelayan palsu dan sebagainya. Ini menarik ini ya. Saya ini bukan saya sih sebenarnya, teman-teman di luar sana itu ingin banyak mengetahui informasi tentang ayah tercinta dari seorang Filipus Christian ini. Jadi kita sudah mendengarkan bahwa tidak ada paksaan apa-apa. Nah, saya mau langsung ke Ayahanda ini ya, ke Om. Mungkin pertanyaan ini agak sedikit sedikit tegas begitu ya. Kalau boleh tahu dari lubuk hati yang paling dalam, kenapa Ayahanda ini pilih Islam? Islam. Ya, itu menurut keyakinan sendiri saya sendiri. Menurut keyakinan sendiri, tidak ada pemaksaan dari orang lain, pengaruh dari orang lain, tidak ada. Tidak ada ya? Menurut keyakinan saya sendiri. Tidak ada pemaksaan dari lain-lain. Orang-orang lain. Jadi, tidak ada. Setelah Om mengucapkan 2 kalimat syahadat dan sekarang sudah sebagai seorang Muslim, bagaimana perasaan? Ya, bahagia. Bahagia, merasa tenang. Kenapa? Merasa aman. Nah, ini kan Om, Ayahanda ini kan puluhan tahun sebagai seorang sebagai seorang pelayan gereja, atau yang sama-sama kita kenal dengan sebutan penatua. Bagaimana pandangan keluarga dengan mungkin orang-orang terdekat yang satu gereja, ya mungkin para gembala sidang yang lain memberikan pandangan mereka memutuskan masuk Islam? Bagaimana pandangan orang? Ya, orang teman-teman dulu, karena Papa sudah masuk Islam. Ya, kalau teman-teman dulu ya saya juga tidak tahu hati mereka, tapi buat saya ya saya mengambil ya keputusan untuk masuk ini agama Islam ini, tidak ada pemaksaan dari siapapun saja. Ini kemauan saya sendiri. Tidak ada pemaksaan dari orang-orang lain, keluarga atau anak, tidak ada. Jadi menurut keikhlasan sendiri. Ya. Nah, jadi teman-teman semua, ya khususnya bagi para sahabat-sahabat non-Muslim, jadi beliau masuk Islam betul-betul tidak ada paksaan dari siapapun, tidak ada tekanan dari siapapun ya, atau mungkin dari anaknya. Jangan sampai lagi di framing, wah itu masuk Islam karena dipaksa sama Filipus. Gitu kan. Nah, oke, saya jelaskan sedikit lah. Saya jelaskan sedikit lah. Saya minta waktu sedikit ya, walaupun ini testimoninya ayah saya. Saya jelaskan sedikit bahwa ayah saya sendiri pernah berkali-kali saya, bahasa kasarnya yang bukan usir sih, tapi saya suruh ayah saya untuk pulang lagi begitu. Saat ayah saya memutuskan untuk masuk Islam,
saya malah menyuruh ayah itu kembali dan jangan beragama Islam. Bagi saya, karena saya ingatkan ke ayah saya, masuk Islam itu bukan selamat datang bahagia, tapi selamat datang sengsara gitu. Kita akan kehilangan teman, kita akan kehilangan keluarga, kita akan kehilangan pemasukan, mungkin kita akan kehilangan, bahkan mungkin kita bisa kehilangan harta benda atau keluarga. Tapi ayah saya bilang, oh itu kan sudah menjadi resiko daripada keputusan kita. Loh, emang siap dengan resiko? Ayah saya mengatakan, mudah-mudahan saya siap. Nah, tapi Islam itu tidak ada yang gampang, tidak ada yang enak, nggak ada. Sudah saya buat jadi ayah saya itu, saya buat jadi, saya berusaha agar menjadi orang yang pesimis, tetapi tidak pernah berhasil. Malah dia datang lagi, saya suruh pulang lagi, datang lagi, saya hantar pulang lagi, dia datang lagi, dan akhirnya saya pun menyerah karena saya perhatikan kayaknya esnya sungguh-sungguh, nggak ngeprank lagi kan begitu, karena sudah pernah saya jelaskan dulu bahwa ayah saya sendiri ini adalah orang yang pertama-tama memusuhi saya ketika saya masuk Islam. Sebelum Nuraini, ayah saya yang pertama kali memusuhi saya, bahkan dikejar dengan apa, Pak? Dengan parang. Kejar dengan parang. Saya sempat dikejar dengan parang. Habis saya jadi anak yang durhaka begitu waktu itu, karena sudah disekolahkan susah-susah, satu-satunya dari keluarga yang jadi pendeta, bahkan bisa dibilang untuk semua adik kakaknya ayah itu anak-anaknya nggak ada yang jadi pendeta, ya. Ada, tapi dari adiknya dan kakaknya yang perempuan, tapi yang bawa marga, karena kan marga dari laki-laki. Betul. Ada kakak saya, kakak dari ayah, ya, kakak tante saya maksudnya, kakak dari ayah saya, anak-anaknya itu ada 3 orang pendeta, tapi kakaknya bapak itu, kakaknya ayah saya ini, itu perempuan. Jadi mereka tidak bawa fam atau marga kami. Jadi bagi ayah itu tidak mengangkat derajat keluarga karena berbeda marga, karena mereka sudah tidak marga Kristian Moonik lagi begitu. Mereka sudah tidak bermarga Kristian Moonik lagi. Jadi apa namanya ya? Bisa dibilang saya satu-satunya yang dari adik kakaknya, saudara bersaudara, adik beradiknya ayah, yang anaknya jadi pendeta. Jadi saya satu-satunya yang membawa marga saya, marga Moonik, marga Kristian Moonik ini untuk jadi pendeta. Tahu-tahu malah saya masuk Islam tanggal 2 Februari 2009. Jadi bayangkan 13 tahun sampai tahun ini saya berada di dalam posisi yang tidak enak, ya. Tapi saya tidak menyangka tahun ini sekitar bulan Januari ayah saya sudah mulai membahas Islam dalam pandangan, dalam kacamata positif begitu. Itu yang saya wah, jangan-jangan hidayah, tapi saya nggak senang-senang dulu, wah ini jangan-jangan prank lagi, jebakan lagi kan begitu. Lagi pula seorang penatua yang semacam seorang pelayan gereja yang segetol, sekeras, fanatik ayah saya, nggak mungkin lah begitu ikut dengan saya tanpa pendidikan teologis yang atau tanpa upaya apologetik yang luar biasa begitu, yang khusus kan begitu. Karena ayah nggak seperti saya berapologet. Ayah itu berkeyakinan turun-temurun saja dari keluarganya. Ayah dari keluarga keturunan yang seorang keturunan yang memang memeluk agama yang sebelumnya ini begitu. Jadi beda dengan saya, itu bukan agama pilihan tapi agama warisan dari orang tua. Kalau ayah saya memang warisan dari orang tua, ya kan? Kalau saya kan masuk sekolah dulu, jadi mengetahui dulu, beradu argumen dulu dengan berbagai keyakinan, barulah saya menemukan jalan-jalan kehidupan. Ayah kan udah, ayah hidup di lingkungan yang taat, di lingkungan yang mayoritas, kemudian ayah juga adalah seorang pelayan, jadi nggak mungkin bagi saya ayah itu menyampaikan pandangan tentang Islam secara positif dengan hati yang tulus. Saya nggak percaya. Tapi saya nggak tahu kenapa, tahu-tahu pada tanggal berapa itu, tanggal 1 ya, tanggal 1 atau tanggal berapa itu,
Pokoknya hari Jumat 2 minggu lalu lah begitu. Pas saya mau peresmian, ayah saya tiba-tiba berbicara dengan saya secara sungguh-sungguh dan sembari menampilkan wajah yang sangat serius bahwa dia akan memeluk agama Islam, mengikuti keyakinan saya. Saya bilang, wah, emang enak emang siap jadi saya, dihujat, dihina, dinista, dikucilkan, wah macam-macam lah gitu, difitnah dan sebagainya. Siap katanya. Loh, dibilang karena ada pacarnya misalnya atau ada calonnya, enggak ada juga. Dibilang karena punya harta ya enggak ada. Saya juga malah sebagai anak bukan mengajar, Bung Aristo ya. Malah saya mendorong jangan gitu. Jangan ikut saya karena ikut saya itu enggak enak. Siap-siap jadi susah, siap-siap jadi bahan untuk fitnahan. Saya kira begitu. Baik. Nah, ini menarik ya. Jadi kalau kita flashback ke belakang, saya mau tanya sama Ayahanda, sama Om. Dulu waktu Filipus pertama masuk Islam, itu kan sampai dikejar dengan parang, Om ya. Apa pandangan Om tentang Islam saat itu? Sampai marah sekali Filipus masuk Islam. Apa pandangan tentang Islam? Kenapa waktu kita masuk Islam Bapak marah sekali? Ya memang itulah masih belum tahu dia punya jalan-jalan agama pada waktu itu, jadi masih agak panas, masih muda, jadi seringkan ya pandangan itu tidak memenuhi sepenuhnya. Jadi Pak saya ini kan ya dulu memang saya marah-marah anak-anak kalau masuk Islam ya enggak kasih. Tapi itu betul air-air sekarang. Kenapa? Maksudnya kenapa Bapak? Alasan apa Bapak enggak kasih? Kenapa? Ya. Karena ya. Apa karena Islam itu agama teroris barangkali Om sempat berpikir? Jadi gimana? Kurang-kurang kedengaran Bung Aristo? Atau sempat berpikir bahwa Islam itu agama teroris begitu? Ya sudah macam-macam tanggapan salah satunya itu. Ya, jadi salah satunya itu ya. Salah satunya itu. Iya, apalagi kan waktu itu saya masuk Islam masih ada berapa bulan kan? Baru kemudian bukan berapa bulan lagi ya. Setahun lebih kalau nggak salah saya baru menunjukkan keislaman. Walaupun keislaman yang saya bawa sebenarnya masih dalam keadaan palsu ya. Belum serius lah, belum hidayah yang sebenarnya kan 2-3 tahun setelah saya syahadat baru datang. Masih istilahnya masih dalam tahap menyelidiki Islam itu. Waduh, sudah marah sekali karena saya datang dengan jubah, surban dan jenggot ya, sudah berjenggot seperti ini ya. Jadi bagaimana hati seorang penatua ketika dia itu tampil dengan model seperti itu kan, wah luar biasa. Nah, itu sebabnya dia ayah waktu itu langsung naik pitam dan menganggap saya adalah anak yang durhaka dan telah mencoreng. Artinya kalau di sini ayah menggunakan pakai bahasa dalam ya, bahasa mana, bahasa logat kita, bahasa daerah kita dengan menggunakan kata wah kau ini telah melempar ngana lempar pece orang tua, maksudnya engkau telah melemparkan lumpur ke wajahku dengan memeluk Islam, kau seperti melempar lumpur ke mukaku ya, jadi kau yang dibangga-banggakan kini kau membuat aku malu di hadapan saudara-saudaraku. Itu waktu itu seperti itu ya. Tetapi ya saya terus berusaha menunjukkan hal positif apa yang saya dapatkan dari guru-guru, dari ustadz-ustadz, dari teman-teman jamaah. Apa yang mereka ajarkan saya coba praktekkan, walaupun memang waktu itu saya belum juga mendapatkan keseriusan dalam Islam, artinya belum bagaimana belum bagaimana yakin, belum mendalami Islam itu. Karena setelah 2-3 tahun saya sudah di pesantren, kemudian saya yakin betul Islam ini memang
nggak ada yang keliru dari ajaran Islam. Kitanya aja yang keliru memahami dari sudut pandang yang salah saja kita memandang Islam. Jadi kita, nah seperti itu. Jadi ayah saya menjelaskan barusan bahwa ya karena memang mempermalukan keluarga sekali begitu, sangat memalukan begitu, karena anak laki-laki satu-satunya yang seorang pendeta, tahu-tahu sekolah gembala ya, kita nggak menggunakan istilah pendeta ya di Tayuliana. Jangan sampai di Dita Yuliana jadi permasalahan lagi istilah pendeta. Kita tidak, artinya saya disekolahkan jadi gembala, jadi pelayan, jadi hamba Tuhan. Tahu-tahunya malah membelot ke ajaran agama lawan, ajaran agama lain begitu kan. Jadi kecewanya ayah waktu itu sampai ngangkat parang, ngangkat linggis ya. Saya bahkan dikejar pakai linggis ya. Ibu saya mengejar saya dengan menggunakan besi ya. Besi yang untuk apa namanya itu kayak orang mulung, dipakai pemulung itu. Tapi bukan dipakai mulung ya, untuk nusuk-nusuk apa? Besi yang dipakai untuk nusuk-nusuk sampah begitu. Untuk dibuang, dibakar ya. Itu dikejar saya pakai. Ya, dikejar saya pakai besi itu. Besi tajam banget itu. Tapi ya karena saya larinya dengan takut, ya lebih kencang dong daripada orang yang larinya dengan emosi. Ya, seperti itu. Nah, ini teman-teman mau tahu ini, keluarga Filipus sendiri ini sudah berapa orang yang sekarang alhamdulillah sudah menjadi seorang muslim ini? Pemirsa JFC ingin tahu. Kita 5 bersaudara. Kita 5 bersaudara. 3-nya sudah masuk Islam, yang 1-nya sudah meninggal, tapi sebelum meninggal, dia sebenarnya 2 bulan lagi sudah mau 3 bulan lagi ya, dia sudah mau bersyahadat. Ya, dia sudah mau bersyahadat, tetapi memang ya ajal lebih dulu menjemputnya sebelum bersyahadat waktu itu. Karena dia sudah datang waktu itu. Saya masih imam di Masjid Mu'alaf Bombanon. Masjid saya, binaan saya dengan Ustadz Insan Eles Moko Ginta. Dia datang kepada saya untuk mengaku bahwa dia akan insya Allah mengikuti jejak saya ya. Tapi ya bisa dibilang ajal terlebih dahulu menjemputnya. Kemudian sekarang ini tersisa 4 ya, dan 3-nya sudah muslim. Jadi kakak saya yang saya bilang yang tua, yang sekarang berganti dari Bartolomeus menjadi Syahrin, kemudian Esther menjadi Nuraini, dan saya Filipus Christian menjadi Muhammad Fikri, dan insya Allah nih ayah saya Octavianus akan menjadi Utsman. Masya Allah, subhanallah. Menjadi Utsman ya. Sudah 4 dengan ayah saya ya. Kemudian ponakan saya, anaknya Nuraini, itu yang sudah saya Islamkan. 5 ya. 5 ya. Ponakan saya yang gede yaitu anaknya Nuraini. Itu sudah 5 yang saya Islamkan dari keluarga saya. Subhanallah, luar biasa. Nah, ketika pertama sekali Filipus mendengar begitu bahasa dari ayah tercinta ingin memeluk Islam, bagaimana sih perasaan Filipus saat itu? Iya, kalau perasaan ketika ayah ingin memeluk Islam, jujur saya nggak bahagia. Justru saya deg-degan. Ini orang serius nggak? Yang bener aja lu. Dalam hatiku dah. Bener aja lu, Be. Yang bener, Be. Lupa, hati-hati loh. Saya nggak tanggapi, malah saya nggak tanggapi. Ayah sampai kecewa 2 kali pulang rumah. Dari sini, dari tempat saya nih, di Masjid Ikhwanul Fikri ini, ke tempat ayah saya itu ada sekitar 40 km. Ayah saya pulang karena kecewa. Saya tidak menggubris niatnya. Pulang lagi 2 minggu, seminggu, 2 minggu, balik lagi ke sini. Dia pengen mengetahui caranya masuk Islam itu sebenarnya langkah-langkah yang akan diambil apa aja. Saya bilang, aduh, kalau masuk Islam sekarang, justru saya bukan bahagia, saya malah takut begitu. Aduh, jangan-jangan dia masuk lagi kayak saya dulu kan. Terus dia mau kacaukan pekerjaan saya lagi bangun masjid loh. Saya lagi berniat mau bangun pesantren loh. Jangan-jangan dia datang terus gitu mau rusak Islam dari dalam kayak saya dulu. Aduh, saya malah curiga begitu. Astagfirullah. Enggak deh, jangan. Saya bilang jangan ayah.
nggak boleh, pokoknya papa nggak boleh masuk Islam, kata saya, karena masuk Islam juga nggak ada enak-enaknya. Saat yang kedua, kita akan lebih terkucilkan dari keluarga kita dan lebih terkucilkan dari kalangan kita, pasti itu. Akhirnya saya malah bilang, masa bodoh, kita kuburnya nggak satu liang katanya, nggak satu lubang, nggak satu liang ya maksudnya. Kita nggak mati dikubur satu liang, kita masing-masing kuburan, kita tanggung jawab masing-masing ngapain, kita nggak dikasih makan sama mereka, kita nyari makannya sendiri. Buat apa kita peduli dengan tanggapan orang? Nah, dari situ saya pikir, oh kayaknya serius nih. Jadi pertama yang mau memutuskan masuk Islam, saya berkali-kali tidak mau menggubris, bahkan tidak merespon. Karena justru dalam hati saya bertanya, saya curhat dengan istri, ini benar nggak ayah mau masuk Islam? Nah, istri saya bilang, coba tanggapi aja dulu, jangan sampai itu benar dan kamu menghalangi hidayah, lalu dia kecewa, kau yang akan tanggung dosanya. Terus saya bilang, iya sih, tapi saya tahu papa saya loh, nggak mungkin loh dia masuk Islam. Apalagi nggak ada alasan sama sekali kan. Cuman karena tertarik itu dari dulu udah dia bilang kalau saya tertarik. Dari dulu juga dia bilang kalau saya ini senang dengan ajaran Islam, tapi nggak masuk Islam juga kan dari puluhan tahun lalu. Dari saya belum masuk Islam juga begitu dia orangnya. Tentang Islam selalu berkata-kata yang positif, tapi perlakuannya malah negatif. Iya. Jadi seperti itu, Bung Haris. Nah, ini kan banyak yang saya lihat ada beberapa channel-channel dari apologet Kristen nih. Ya, Didit Yuli lah termasuk dan beberapa apologet lainnya bahwa itu Filipus itu bohong, ayahnya bukan seorang penatua, ya kan? Nah, biasalah hal-hal seperti itu. Nah, terserah. Mungkin Filipus bisa jawab ini. Mumpung ada orangnya di sini. Oke, saya jawab ya. Saya jawab ya. Mungkin Filipus bohong. Ayahnya bukan penatua atau bukan pelayan gereja. Saya katakan satu kata untuk Dita Yuliana, si Tante Yuli ya. Masa bodoh. Gue nggak peduli dengan tanggapan lo. Lu juga berdosa kan? Nanti yang dosa juga kau. Kalau memang di keyakinanmu dosa itu ada, dan kau yakin bahwa memfitnah itu dosa, maka kau sedang berdosa hari ini. Karena kami tidak sedang mengarang. Silakan cek ke tempat, ke TKP. Seperti mana kau bilang saya bukan lulusan sekolah Alkitab, silakan cek. Udah nggak cek di TKP. Kalau cuma cek di data dikti, lu nggak bakal nemu karena lu nggak kenal nama asli gue. Itu loh. Yang kedua, terkait dengan ayah saya seorang penatua, seorang pelayan gereja, kami tidak menggunakan istilah penatua sekali lagi. Kami menggunakan kata pelayan mimbar. Terkait dengan ayah saya yang adalah pelayan mimbar, ketua kaum pria ya, dan kepala musik ya, kepala imam musik lah, atau loh kalau saya bilang imam musik nanti dia bilang lagi nggak ada istilah imam lagi ya. Saya harus hati-hati memang dengan si Tante Yuli ini berbicara itu nanti di frame lagi itu. Kepala tim musik lah begitu, musik leader ya. Kepala tim musik, ya, yang pegang orgen, yang pegang, pokoknya dia kalau bahasa Islamnya amir di bidang musik, ya, imam di bidang musik, maksudnya dia yang memimpin berlangsungnya musik rohani di peribadatan, dan itu berlangsung dari tahun 78, bukan baru sekarang. Jadi nggak mungkin. Dan silakan coba. Kami bisa pegang gitar sekarang, ayah saya pegang gitar, ayah saya pegang orgen, atau ayah pegang gitar, saya yang pegang orgen. Dan kita akan nyanyi, berhembuslah Roh Kudus di tempat ini. Berhembuslah Roh Kudus dengan kuasa-Nya. Seperti itu, kami akan menyanyi seperti itu, dan itu bukanlah sesuatu settingan, ini alami pure, dan kami terus melangsungkan. Ini adalah peribadat kami, bukan Islam Kristen KTP, kami bukan ngaku-ngaku. Silakan datangi lah ya Tante Yuli ya, silakan datangi. Ayah saya memang betul, saya dengan ayah saya sama-sama karismatik, tapi ayah saya dari Pantai Kosta kemudian pindah ke gereja Sidang Jemaat Allah. Tapi sama-sama karismatik, cuman beda ini saja, beda sedikit sinode saja ya, atau
Ya, nggak usah juga sih pakai sinode ya, istilah sinode. Nanti di frame lagi sama si Dita Yuliana ini ya. Maksudnya beda organisasi lah, beda denominasi begitu. Tapi sama-sama karismatik, sama-sama peribadatannya sama, paham baptisannya sama, sama-sama gerejanya sama, nyanyinya pakai musik, pakai tepuk tangan, ya, bukan seperti si Dita Yuliana mungkin ketawa aja fales ya. Kalau kami nggak memang seperti itu. Dan silakan aja menfitnah karena kalau memang di dalam agamamu ada ajaran berdosa memfitnah, kalau ada sih maka Anda sedang berdosa karena memfitnah sesuatu keterangan yang kami tidak buat-buat sama sekali. Seperti itu. Oke. Nah, ini coba lagu rohani lagi biar pemirsa tahu kan. Lagu rohani dari awal sampai selesai berdua ini kita ingin tahu Bapak. Ya, boleh satu lagu. Satu lagu boleh. Maha Kudus dengan darah anak domba, ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa, menyembah, ku menyembahmu, ku sembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus Tuhan. Amin. Masih mau diuji lagi? Apa perlu kami ambil gitar atau organ atau saya main drum kapan-kapan atau saya main bass, ayat main drum atau apapun untuk membuktikan kami adalah pelayan musik gerejawi? Amin. Saya sebagai seorang karismatik juga saya percaya bahwa ayahanda mantan seorang penatua gereja itu sudah tidak bisa dipungkiri lagi. Bahkan saya kalah. Nah, jadi teman-teman harus diuji. Memang harus diuji. Jadi teman-teman semua ini adalah bukti bahwa oke lah, mungkin di teman-teman di luar sana dari khususnya saudara-saudara kita Kristiani dan Katolik mungkin beranggapan bahwa bukan seorang penatua dan Filipus Kristen bukan sebagai mantan orang yang berdiri di atas mimbar, yaitu hak-hak Anda. Tapi ketika saya mendengarkan ini, saya percaya bahwa mereka adalah orang-orang mantan pelayan gereja. Nah, ini mungkin Bung Ade. Siap. Ini Bung Ade, Anda bilang saya sudah percaya. Saya juga nggak butuh Bung Ade, Bung Aristo itu percaya dengan saya. Kenapa? Karena kami tidak bangga, kami pernah menjadi kafir. Kami juga tidak bangga pernah menjadi penatua atau pernah menjadi pendeta. Saya dan ayah saya ini sudah bercerita dan sudah berbicara dengan orang-orang secara langsung tadi dan kemarin dan sebelum-sebelumnya bahwa kami tidak bangga pernah menjadi pendeta, pernah menjadi pelayan gereja. Kenapa? Karena bagi kami masa lalu, bagi kami hal kemusyrikan di belakang sana itu bukanlah pencapaian, tetapi itu adalah sebuah aib yang sebenarnya harus ditutupi. Karena kalau kami bangga, nggak mungkin kami tinggalkan, kan? Jadi orang nggak percaya, kami lebih senang begitu. Alhamdulillah, nanti di hari kiamat tidak akan ada yang bersaksi kalau kami pernah kafir, kalau kami pernah musyrik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seperti itu ya. Jadi nggak penting pengakuan orang lain, nggak penting sama sekali, nggak penting. Buktinya kami sudah meninggalkannya juga kan. Kalau kami bangga, ya saya lulusan sekolah kita, ya harusnya pegang sidang dong, kerja jadi pendeta. Ayah saya nanti saya jadikan lagi
penatua kan, jadi penatua saja kan begitu, pembantu saya, pembantu mimbar saya kan, pelayan mimbar saya. Harusnya seperti, tapi kami meninggalkannya loh. Jadi pengakuan tentang masa lalu kami itu sama sekali tidak pernah, pengakuan orang tentang siapa kami di masa lalu, kebenaran pengakuan kami dipercaya atau tidak oleh orang, itu kami tidak sama sekali tidak menggubris, sama sekali kami tidak bangga dan bahagia, malah kami malu pernah menginjakkan kaki di masa-masa di mana kami musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah, ini bahkan masih di live chat ini masih sangat ramai. Mereka masih mau dengar lagi nih. Ayahanda sama Filipus nyanyi lagu rohani kan? Lagu apa ya? Masih penasaran? Iya, ntar saya mau cari, saya mau sanggah dulu Bung Ade, Bung Aristo ya. Siap. Kalau narasumber-narasumber di channel-channel kafir, di channel-channel kufur orang kafir, ini rata-rata ngakunya mantan ustadz, mantan guru ngaji, tapi begitu dites, mereka lupa, bahkan satu huruf saja mereka nggak ingat. Ataupun kalau mereka ingat, salah semua. Tapi kalau kami masih bisa kok diuji. Kami akan membuktikan. Yesus juru selamat. Kalau perlu naikkan satu orang. Yesus juru selamat. Bagaimana? Jadi di live chat ini masih ada yang mau mau ingin dengarkan lagi Aki Filipus sama Ayahanda bernyanyi katanya. Mereka masih mau dengar lagi. 2 album, 3 album, 4 album, 5 album pun bisa. Kami tidak lupa dan kami bukan Kristen KTP yang masuk Islam. Kami bukan mantan Kristen KTP. Dan kalau kesaksian kami tidak dipercaya, maka kami tidak apa-apa, tidak masalah begitu. Kami tidak sakit hati, justru kami senang. Yang kedua, karena bagi kami orang yang memfitnah dosanya mereka yang tanggung sendiri. Ya, apalagi si Dita Yuliana, dia mau fitnah saya bukan mantan hamba Tuhan, mantan lulusan Alkitab, sekolah Alkitab, padahal dia tidak pernah ke sekolah saya untuk mencari tahu. Padahal di Facebook saja saya punya teman namanya Pendeta Stefanus Abuno. Itu sering saya tag dia ya, sering saya tandai ketika saya memposting. Ini pendeta, ini namanya juga masih pendeta kan, ada juga sih yang jujur. Contohnya si pendeta Stefan Abuno, dia tahu karena dia satu kelas dengan saya. Ya, ada banyak teman-teman pendeta saya, tapi mereka nggak pernah protes karena mereka tahu saya memang lulusan. Ya, begitu juga dengan ayah saya. Ketika orang-orang mengatakan bahwa oh ini kesaksian palsu, silakan cari tahu aja di kampung kami kan itu. Nanti kami akan hubungi saja 085796994955 WA maupun telepon sama saja, saya akan layani ya. Nanti kami akan kasih alamat, datang saja ke alamat itu terus tanyakan benar enggak kami ini memang mantan tamatan sekolah Alkitab dan mantan pelayan gereja kan begitu. Nah kalau sudah ditemukan tetapi keterangannya memang begitulah, silakan menghujat kami, enggak masalah ya. Tapi kalau belum datang, kamu sedang membuat dosa loh. Ya, satu. Yang kedua, ya, kalaupun datang, bisa jadi juga orang-orang akan, ini yang pertama, kalau mereka jujur mengatakan. Yang kedua, bisa jadi yang didatangi ini akan menyembunyikan kebenaran. Contoh, misalnya mereka datang, orang datang untuk bertanya, benar enggak dia pelayan di gereja ini? Belum tentu yang didatangi itu akan berkata jujur. Karena dia malu, pasti dia akan tutupi. Oh enggak, kami nggak kenal dia. Dan itu sudah biasa bagi kami. Ya, sudah biasa. Tapi yang pasti, kami bersaksi dengan yang benar. Insya Allah ini di bulan Ramadan, berbohong bukan sesuatu yang menguntungkan. Karena nanti kalau orang temukan kebenaran tentang kebohongan kami, maka kamilah yang akan malu. Begitu. Kita akan menanggung malu, bukan menanggung pahala, menanggung imbalan dari Allah, tidak menanggung upah dari Allah, tidak. Kami akan menanggung malu karena orang-orang menemukan kami sedang menyaksikan kebohongan. Begitu. Nah, ini di layar ada yang bertanya nih. Aristo, apa yang membuat Bapak sangat yakin Islam adalah agama yang benar
dan membuat hati tinggalkan Kristen. Tadi nggak jelas alasannya, maksudnya kurang Tadi begitu nggak terdengar. jelas kata Pak. Kenapa Bapak memilih Islam? Apa begitu? Apa yang membuat Bapak itu memilih Islam? Atau mungkin bisa diwakilkan sama Aki Filipus juga dapat. Afwan Jidan ya, ayah saya memang masih bisa dibilang masih grogi ya dengan kamera ya begitu. Memang masih jarang tampil seperti ini, beda dengan saya yang memang sudah hari-hari berhadapan dengan kamera kan begitu. Siap. Ya, memang ayah masih agak gugup ya begitu dengan tampil seperti ini, sehingga kadang mau dia sampaikan takut salah ngomong begitu. Takut salah ngomong. Berbeda dengan kalau memang dia mau melayani di mimbar. Kalau melayani di mimbar ya semangat. Dia karena semangatnya itu nggak grogi, beda lagi dengan yang begini. Apalagi saya bilang ke ayah saya bahwa bisa jadi jutaan yang nonton begitu. Iya. Jadi tambah grogi. Saya bilang kalau ini hanya kita bertiga saja. Kasihan kan ayah saya belum in. Jadi intinya bahwa tadi ayah saya bilang, dan sudah berkali-kali ditanya oleh orang lain di sini, bahkan lurah di tempat ini, lurah dan juga orang yang menuntun syahadat pun bertanya secara langsung. Dari Kementerian Agama pun bertanya secara langsung kepada ayah saya sebelum masuk Islam ini. Apa yang menyebabkan ayah handanya Ustadz Fikri ini mantap memeluk Islam? Ayah saya hanya menjawab bahwa tidak mungkin baginya menyembah Tuhan yang mati dan lapar. Cuma itu aja. Saya bilang, wah itu kan cuma jawaban yang itu bisa dibilang nggak bisa menjawab lah pertanyaan. Karena kalau cuma begitu kan harus ada penjelasan di belakangnya begitu. Dia mengatakan seperti itu. Ayah saya mengatakan bahwa tidak mungkin baginya mati dalam keadaan tetap menyembah Tuhan yang lapar dan yang mati. Sebab lapar dan mati adalah sifat manusia, bukan sifat pencipta. Nah sekarang kan ayah Anda sudah sebagai seorang Muslim. Apa pandangan ayah Anda tentang Yesus ketika sudah Muslim? Apa pandangan, anggapan ayah tentang Yesus? Yesus itu siapa dan apa itu Yesus itu yang sekarang? Siapa sih Yesus? Kalau saya ya menganggapnya sebagai apa lah? Kalau waktu di Kristen ya disebut, saya menganggap saya Yesus itu juru selamat. Ya, tapi kalau sekarang ya, sebagai apa sekarang? Hanya apa dia? Hanya nabi. Ya. Bukan Tuhan lagi. Bukan. Ya. Kenapa? Kenapa kok dulu kan menyembah? Ya, oh Tuhan, ya. Tolong aku Tuhan. Roh Kudus Engkau curahkan kan? Kok sekarang tiba-tiba? Sekarang tidak. Dulu kan kamu Tuhan jamah kami Bapa di dalam Yesus Tuhan. Begitu kita anggap Yesus Tuhan. Sekarang kok bisa-bisanya kita menganggap dia nabi. Alasannya kenapa? Nah ini yang ditanya oleh orang-orang di luar sana. Kenapa? Kok bisa-bisanya dari Tuhan berubah menjadi nabi? Kenapa sekarang menganggap nabi? Dulu kan menganggapnya Tuhan. Apa alasannya? Nah itu mungkin yang ditanyakan orang. Kenapa? Kenapa harus dianggap nabi? Nah jawab. Kenapa harus dianggap nabi? Karena keikhlasan hati. Ya. Ikhlas saja dia mengakui kata seperti itu. Karena saya ikhlas sih. Kenapa? Maksudnya begini. Kenapa kok menganggap nabi? Apa alasannya? Kok tiba-tiba Nabi Isa yang tadinya Tuhan sekarang sudah dianggap nabi, sudah berpindah hati begitu menjadi menganggapnya bukan Tuhan, tapi nabi. Nah, kenapa? Dilihat dari apa dia nabi? Apa yang menyebabkan? Maksudnya, kenapa? Enggak apa kurang hebat atau apa kelemahannya sehingga sekarang malah menganggapnya nabi lagi bukan Tuhan? Apa kelemahannya Nabi Isa sebenarnya? Saya juga kan masih pelajari. Iya, salah satu yang dipelajari maksudnya sampai mantap masuk Islam. Iya. Apa gitu?
Contohnya Nabi Isa sebagai apa? Apa kelemahannya yang kira-kira menyebabkan kita tidak menganggap dia Tuhan lagi karena ada kelemahan apa? Ya. Apa kelemahannya? Yesus lapar. Tuhan tidak mungkin lapar. Misalnya, apakah karena Yesus lapar? Apakah karena Yesus mati digebukin Hansip Romawi? Atau apakah karena Yesus tidak pernah mengatakan dia Tuhan, atau apa itu yang menyebabkan? Bapak masuk Islam kira-kira apa? Salah satu dari itu. Karena memang Yesus itu bukan Tuhan. Iya. Ya, karena Yesus bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dan karena dia tadi lapar ya. Memang ayah kalau di hadapan kamera masih agak ini ya, agak grogi ya. Tapi kalau secara langsung nanti insya Allah secara langsung. Ini beda lagi, karakternya jadi berubah lagi karena dia pikir nggak ada yang menyorot, nggak ada yang bebas-bebas aja begitu. Nanti dipikir katanya kalau salah ngomong kita nanti dicegat orang atau apa. Saya percaya lah nggak ada yang akan seperti itu. Kalau saya nggak akan membiarkan. Kalau memang mantan penatua, teman-teman pengen tahu ini gimana berdoa ketika waktu masih seorang penatua itu berdoa di gereja seperti apa ini? Teman-teman pengen tes ini. Harus dites ini. Teman-teman mau ngetes begitu cara berdoa ketika di gereja. Ini berdoanya pimpin ibadah ini atau doa apa? Ini ditanya oleh firman Tuhan atau doa penutup firman Tuhan cara. Nah, sekarang ditantang lagi. Doa apa yang mau di-request katanya? Doa menerima firman Tuhan, atau doa pimpin ibadah, atau doa selesai ibadah, atau doa apa? Doa makan kayak doa apa? Ini ditantang lagi nih. Apa coba karena doa yang namanya doa kan beda-beda. Doa makan ya beda lagi. Kami yang disuka juga ya Bapak kuduskan makanan ini dengan darahmu begitu kan atau apalah. Kalau doa firman Tuhan menerima firman Tuhan beda lagi. Nah, ini yang ditanya ayah, doa apa yang mau di-request? Nanti kita berdoa. Saya yang amin-aminkan di belakang. Doa pimpin ibadah. Doa pimpin ibadah. Ya. Doa pimpin ibadah. Ya, oke. Oke, siap. Ya. Kita saksikan. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Ya. Hari ini kami akan berdoa, kami akan memuji Engkau dengan sungguh-sungguh. Berikan sukacita kami untuk memuji. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa akan dibuka ibadah ini. Amin. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita pada kesempatan ini akan kita mulai. Dan mari kita angkat satu kor dengan penuh kegirangan. Kita akan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Haleluya. Datang ke hadirat. Dan penuh sukacita. Haleluya. Amin. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Anggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu. Oke, itulah perbedaan. Dia perbedaan. Jadi kalau saya sekarang masih ingin mempelajari sekarang ya ajaran-ajaran Islam, ya maaf ya. Jadi ayah masih mau pelajari. Jadi maaf kalau tidak terungkap kalau belum sesuatu yang harus dikatakan katanya. Tapi kalau baru ini, kalau alasan masuk Islam jelas sekali bahwa karena ayah tidak ada pembacaan. Ayah mengatakan bahwa tidak mungkin saya mati dalam keadaan masih menyembah Tuhan yang mudah mati dan mudah lapar gitu ya. Itu aja. Berarti dia sudah menyadari lah apa yang kami katakan. Sebab tidak mungkin kan Tuhan itu lapar. Tuhan itu kan tidak membutuhkan makhluk yang namanya makanan, ya. Dan kalau Tuhan itu mau menyampaikan sesuatu kepada ciptaannya, dia tinggal mengutus utusannya berupa nabi dan rasul. Gak perlu dia jadi nabi dan rasul itu menyamar jadi nabi atau menyamar dan jadi rasul untuk menyampaikan kan begitu. Itu yang lalu kita interview, bahkan berbincang lama dengan orang-orang dari Kementerian Agama, orang-orang dari bukan kementerian dari Kementerian Agama. Ditanya waktu sebelum syahadat itu memang seperti itu jawabannya. Tapi memang di waktu syahadat
Memang ayah saya tidak berpikir kalau sedang live waktu itu. Waktu itu ayah saya pikir saya sedang merekam saja. Padahal dia udah tahu kalau saya sedang live. Yang tripod yang saya pasang itu adalah yang live. Jadi dia tidak grogi waktu itu. Kalau malamnya memang agak grogi. Takut salah ngomong begitu. Iya, teman-teman sudah saksikan ya bagaimana kesaksian dari Pak Octavianus dan juga Ustadz Filipus ya dalam menerangkan bagaimana perjalanan dari Pak Octavianus ini bisa menemukan hidayah dan memutuskan jadi mualaf ya. Dari dulu dia tertarik untuk belajar, tapi ya nggak pernah juga jadi seorang mualaf gitu kan. Dan sering mereka tuh berdiskusi, bahkan dulu Ustadz Filipus itu sempat agak dikucilkan, ya agak dikucilkan oleh keluarganya hanya karena beliau memutuskan menjadi mualaf ya. Terus karena melihat perjuangan Ustadz Filipus ini bangun masjid ya, bagaimana keindahan di Islam, kekeluargaan di Islam ya, silaturahminya, ini membuat lama-lama hati dari ayahanda ya Pak Octavianus ini lama-lama luluh. Ya, mungkin dia melihat wah luar biasa nih Islam ya. Walaupun setiap hari dikucilkan, walaupun setiap hari dijelekkan ya, Islamofobia gitu kan, di gereja, di kekristenan selalu dihina-hina sebagai agama terbelakang, agama yang nggak bisa apa-apa gitu. Tetapi malah dia melihat anaknya ini makin hari makin tumbuh menjadi orang yang luar biasa. Jadi hal tersebutlah yang membuat pintu hidayah itu makin terbuka di hatinya Pak Octavianus ini. Ya, begitu juga dengan kita bisa melihat Oten-Oten ya, begitu juga kita lihat Oten-Oten, tentu saja tidak mungkin bisa menerima hal tersebut. Ya, tidak mungkin dengan gampang menerima ada orang yang tiba-tiba mau jadi mualaf gitu. Karena bagi mereka itu satu domba itu berharga sekali. Kalau bisa semua orang jadi domba. Tiba-tiba kok ada domba yang lepas dari kandangnya. Panatua lagi gitu kan. Ya, ini membuat Oten-Oten makin panas. Terutama dari Tante Didit ya. Tante Didit ngamuk-ngamuk dan juga tante-tante lainnya yang marah gitu kan kalau sampai ada Panatua yang keluar dari Kristen. Mereka pasti akan bilang, wah nggak ngerti, mereka itu nggak ngerti kekristenan. Sebenarnya siapa yang nggak ngerti ajaran Yesus? Kalau nggak ngerti Alkitab, ya itu kan cuman analogi kamu. Menurut kamu semua orang nggak ngerti. Menurut kamu, kamulah yang paling pintar. Jangankan orang yang mualaf, sesama pendeta saja mengatakan pendeta lain nggak ngerti. Ya, kita bicara, Mangapul Sagala mengatakan Pastor Andi Simon tidak mengerti Alkitab. Ya, mengatakan Joshua Teu nggak ngerti Alkitab. Sehingga pemikiran dia, ajaran dia aneh. Itu menurut Mangapul Sagala ya, pendeta juga. Terus menurut Pastor Joshua Teu, Mangapul yang nggak ngerti apa-apa. Ya, nggak ngerti tentang Alkitab. Jadi mereka sendiri aja saling mengatakan tidak mengerti. Itu orang yang sudah punya title pendeta, pastor. Ya, jadi siapa yang mengerti Alkitab? Nggak ada sebenarnya. Kalian tuh nggak mengerti Alkitab. Dan nggak penting juga mengerti Alkitab. Yang penting itu mengerti ajarannya Yesus. Ajaran aslinya Yesus. Kalau Alkitab ini kan cuma buatan manusia. Buatan bapak-bapak gereja dulu. Untuk apa dimengerti? Yang penting kita harus tahu ajaran Yesus itu apa. Mengasihi Allah Tuhanmu, Allah Bapamu, ya, Sang Pencipta. Baru mengasihi sesama manusia. Itu aja kok. Dan itu dilakukan oleh umat muslim tentunya. Kita melanjutkan estafet pengajaran yang dilakukan oleh Nabi Isa alaihissalam kepada murid-muridnya dan kepada para pengikutnya dulu. Kita yang melanjutkan tongkat estafet tersebut. Ya, jadi bagi oten-oten yang kelonjotan, silakanlah kejang-kejang, karena kami tahu setiap ya ada orang yang bertobat, ada orang yang menemukan hidayah, kalian pasti akan marah. Karena bagi kalian, makin rame penghuni neraka, makin rame pengikut setan-setan, itu lebih bagus. Karena setan suka mencari teman. Setan suka rame-rame. Itulah yang kalian lakukan. Tersesat dalam kesesatan yang sangat dalam, tanpa tahu dirinya itu sudah sangat tersesat. Ya, itu yang dilakukan oleh para oten-oten yang selalu merasa dirinya benar. Ya, selalu merasa, wah orang harus murtad gitu kan, kalau murtad pintar. Perasaan yang murtad-murtad itu ceritanya dari dulu halu-halu saja. Ketemu Yesus di bus, ketemu Yesus di toilet gitu kan, lagi beol pula itu, bukan lagi mandi. Kalau lagi mandi masih mending lah, paling telanjang saja kita. Ya nggak mungkin orang mandi itu kan nggak telanjang. Terus kalau ketemunya lagi boker, apa nggak menghina itu namanya?
Menurut kamu, sesuatu yang kudus itu bisa muncul nggak di tempat seperti itu dan berbicara sama kamu di saat itu? Kenapa bukan pilihnya selesai kamu beol? Kalaupun memang itu Tuhan gitu kan, lu pikir Tuhan itu nggak ada kerjaan apa gitu? Sampai harus milih saat itu. Kenapa nggak nunggu kamu selesai boker dulu? Kenapa harus saat kamu boker baru dijumpai? Begitu juga dalam bus. Kenapa nggak selesai kamu nyampe ke tujuan, di dalam ruangan baru jumpai kamu? Kenapa harus di bus yang rame orang gitu? Dan semak itu ya, apa berdesak-desakan lagi? Kan logikanya nggak nyambung. Belum lagi di bus itu ribut. Ya dalam bus itu tentu saja suara-suara orang lain ada gitu. Kita ini bukan bus Jepang yang sunyi senyap gitu kan. Kita ini termasuk busnya yang agak-agak ribut lah. Karena orang Indonesia itu suka berbicara dan ngobrol setiap ada kesempatan gitu kan. Dalam bus pun orang akan ngajak teman sebelahnya untuk ngobrol. Jadi kesaksian oten-oten atau kesaksian para murtadin itu yang malah aneh sebenarnya. Kenapa nggak kalian tanyakan hal tersebut? Kenapa kalian malah komplain saat orang menemukan hidayah dan memutuskan mualaf? Kisahnya jelas kok dari hasil pengajaran, hasil dia mempelajari perbedaan antara Islam dan Kristen, dan dia melihat bahwa yang melanjutkan estafet, ya, melanjutkan pengajaran dari Isa Al-Masih atau Yesus Kristus adalah agama Islam sendiri. Silakan Anda tanya sama Deddy Kobuzer, siapa? Orang-orang yang memutuskan mualaf itu setelah mencari tahu, membandingkan, melihat ajarannya, bukan karena halusinasi. Ya, kalau karena halusinasi ya tinggal main hipnotis saja kita. Makin jago hipnotis, makin banyaklah pengikutnya. Ya, apa-apaan agama seperti itu. Coba Anda renungkan lagi, teman-teman Oten ya. Apakah agama itu harus main cari jemaat dengan cara menghipnotis orang? Kalau begitu, Romi Rafael lah paling banyak gitu kan. Dia tinggal hipnotis orang. Ya, kamu ikut agama saya. Oke, lanjut. Kamu ikut agama saya gitu kan. Dihipnotis ya semua orang. Nggak boleh pakai perasaan, pakai akal budi. Ya, kan udah dibilang sama Yesus. Dengan segala akal budimu, dengan semua akal budimu. Ya, akal budi itu dipakai juga. Oke, mungkin itu aja dari saya. Semoga video ini bisa menguatkan kita ya bahwa hidayah itu adalah satu anugerah yang paling luar biasa dalam hidup kita, dan bagi teman-teman muslim harus diingat juga ya, walaupun kita terlahir muslim misalnya. Ya, teman-teman terlahir muslim, teman-teman harus ingat juga bahwa ya ada kesempatan untuk turning back juga gitu. Mungkin selama ini cuman Islam KTP, nggak pernah menjalankan gitu kan. Ya, ada satu titik kalian akan kembali juga untuk menemukan hidayah kalian gitu. Hidayah kalian yaitu bertobat sepenuhnya juga. Oke, itu aja dari saya. Semoga video ini menghibur. Makasih buat semuanya. Di akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan, dan bagi oten-oten tolong tenangkan rohnya ya. Jangan terlalu kejang-kejang karena ini bulan Ramadan. Makasih buat semuanya.